Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kami Masai Aquatic Channel. Kebetulan hari ini kita mau bikin konten mengenai bukan ikan ya, tapi lebih tepatnya itu kepiting. Yang pasti bukan kepiting asam manis, apalagi data hitam bukan ya. Nah ini kepitingnya kepiting hias guys, karena di sini sebenarnya saya penasaran juga ya. Tadi waktu dengar dari teman ya, ini kan tepatnya di galerinya temannya namanya Revan, dan kebetulan dia pelihara kepitingnya udah lama. Sekarang ini kita di sini udah banyak ya kepiting-kepitingnya. Nanti kita tanya jawab sama Revannya langsung. Dan di sini itu kepiting hiasnya ada banyak jenisnya. Nggak tahu ada dua ya. Nanti kita tanya aja ya. Nah sekarang kita lihat di sini. Ternyata kepiting itu dia tuh harus pakai ini ya, tanaman. Terus ada air kecil juga sedikit, dan juga pohon-pohonan ya, mungkin buat sembunyi juga mungkin ya, mungkin. Nah sekarang kita akan tanyain sama Revannya langsung nih Van. Van, ya, boleh dong dijelasin kepitingnya sini kenapa sih bisa ada gitu? Yang bisa ada gimana? Iya, maksudnya kenapa bisa dihias gitu, jadi hias gitu? Oh ya, karena emang kebetulan juga dari segi warna bagus ya, terus dari segi perawatan juga nggak terlalu sulit gitu. Mereka intinya kalau yang untuk yang saya keep lebih banyaknya mainnya ke Geossarma. Nah untuk Geosarma ini untuk dia itu semi akuatik, jadi harus ada sebagian daratan dan sebagian air, tapi untuk lebih banyak porsi daratan ya daripada porsi akuatiknya. Nah untuk perbandingan itu ya kisaran 70-30 lah untuk daratan sama ininya. Untuk pemberian pakannya juga mereka sebenarnya omnivore, jadi ya hampir apa aja dimakan. Dan mereka itu agak mereka kayak ya hewan mereka tuh Nocturnal gitu apa? bukan nocturnal kayak mereka itu kalau misalnya ada bagian tubuh yang rusak atau misalnya hilang gitu, itu nanti begitu mereka molting itu tuh bakal tumbuh lagi gitu. Oh, kepiting juga molting ya? Molting mereka. Oh, gitu. Ya. Terus kalau di sini dikasih makannya apa sih? Kalau di sini saya lebih seringnya kasih payat udang, tapi itu juga bisa pakai kayak sayur-sayuran gitu, mereka juga masih mau. Oh, masih mau sayur juga ya? Gitu. Kalau untuk kepiting hias ini maksimalnya kuahnya segimana sih? Ini udah ukuran maksimal saran berapa ya? Oh, udah maksimal ya segini ya, iya, pokoknya ya. Ini udah maksimal. Nah terus umurnya juga kisaran 2 tahun lebih ya kalau nggak salah, 2 tahun lebih. Dan untuk anakannya itu kisaran 6 bulan sampai setahun. Nanti warna awalnya hitam, tapi nanti mereka tuh lama-kelamaan bakal molting terus-terusan kan. Baru nanti sekitar ya 6-8 bulan, setahunan baru muncul gitu sih warnanya. Oh gitu. Nah buat karakteristik kepiting hias ini sama nggak sih semuanya? Atau kayak gimana sih mereka tuh? Umumnya sama ya, teritorial gitu. Jadi ya pasti agak ada rebutan tempat juga. Dan ya pasti agak saling bantai gitu nantinya. Oh saling bantai juga? Kenapa saling bantai gitu? Ya biasalah gitu, teritorial kayak gimana, terus sebutan makanan atau apa. Nanti juga, oh ya, untuk tadi ngebahas tentang ini yang moltingnya itu. Iya, betul. Di sini juga kenapa mereka harus ada airnya dan usahain jangan sampai kering. Karena mereka butuh air tuh selain buat ngadem juga perlu buat moltingnya. Jadi mereka ganti kulit itu di dalam air, bukan di darat. Bukan darat ya? Bukan. Nanti jadi mereka ninggalin kulitnya. Dan ya kalau misalnya teman-teman mungkin kalau yang udah ngekip kepiting ini dan udah istilahnya udah beranak gitu, mungkin kepitingnya kulitnya tadi jangan diambil gitu, biarin aja, tapi biarin si anak-anaknya nanti yang makannya. Oh, nanti dimakan ya? Nanti dimakan. Oh gitu. Nah kalau ini tahu nggak Van buat nentuin jantan dan juga betinanya? Kalau buat gampangnya mungkin bisa dilihat dari abdomen sebutnya atau apa gitu yang perutnya itu. Iya. Apa saya sebutannya? Kalau itu tuh apa betina apa? Nanti jantan betina bisa dilihat dari situ. Oh dari situ. Ya. Kalau buat Geosarma tuh jadi nanti kalau bentuknya ada segitiga di bawah di bagian perutnya itu jantan. Jadi jantan. Cuman kalau misalnya agak melengkung itu dia betina. Gitu. Kalau gitu budidayanya gimana dong Mbak ini? Apa sih proses mereka perkawinannya kayak gimana? Tahu nggak Pak? Nanti kalau buat kawinnya biasanya kelihatan si jantannya tuh ngebalikin si betinanya. Oh gitu. Ya nanti ya kayak ngemasukin gitu. Terus kalau untuk dia tuh bertelur atau beranak sih? Bertelur. Oh bertelur ya? Ya bertelur, tapi nanti sebutannya live bearer atau apa gitu. Live bearer ya. Dia tuh nanti anak-anaknya nyempet agak ada yang naik dulu ke punggung si ibunya, udah atas itu.
tapi nanti juga mereka turun sendiri. Turun lagi ya. Iya. Nanti buat teman-teman yang tahu namanya boleh tulis di kolom komentar ya apa namanya itu. Nah, terus itu tahu nggak Van dari proses dia kecil menetasnya itu berapa hari sampai dia bisa besar gitu? Kalau dari netes sampai jadi anakan kepitingnya itu nggak, kurang tahu ya, saya juga nggak jarang kelihatan, tiba-tiba suka udah pada ada di tanah aja. Udah ada aja. Iya. Tiba-tiba Saya juga kalau lagi ngebersihin juga agak takut kebuang. Oke, tadi udah ya punya penjelasan soal kepitingnya seperti itu. Nah, di sini ada apa aja sih kepitingnya yang Revan keep di sini? Oh, kalau yang saya keep di sini ada Gesarma apricot yang tadi warnanya oranye, terus ada Larsi ya, tapi agak ya itu ada warnanya agak merah keunguan gitu. Nah, terus ada Roxy ini ya. iya. Roxy kan ini ya toko handphone. Oh, itu pada kondisi ya. Oh, di Roxy ya. Itu Roxy ya. Terus ada Denerle juga, Denerle yang tadi di depan. Yang di depan. Ya. Nah, terus sebelum-sebelumnya juga pernah ada yang nyempat juga Hagen, terus yang Manikum juga pernah. Cuman sekarang lagi nggak ada gitu, belum ini lagi. Oh, banyak juga jenisnya ya. Ada berapa sih kepitingnya itu sebetulnya? Cukup banyak ya, cuman kalau saya lebih banyak ke Geosesarma gitu, jadi terus yang saya agak tahu juga lebih ke Hagen tadi, Hagen, Theomanicum, terus yang Roxy, Larsi, Denerle, terus juga dulu nyempet yang apa ya sebutannya, White Cloud apa gitu yang capitnya ada yang putih. Terus apa? Ya segitu sih paling, agak banyak ya, agak lupa lagi. Terus kalau settingannya tuh memang harus seperti ini ya, di akuarium, terus dikasih ini apa, tanah ya? Apa sih? Kalau saya di sini pakainya tanah, ya pure tanah. Ada juga digabung sama ya kayak ada yang campuran sama soil segala kayak kokopit kayak gitulah, yang udah jadi media tanam. Ini juga supaya jadi mereka juga ada habit sering ngegali ke bawah tanah ya. Jadi biar mereka juga gitu, selain jumput di bawah mungkin batu atau itu mereka kekurangan tempat, juga mereka bisa ngegali lagi gitu ke bawah. Oh iya gitu, gali juga ya? Iya. Terus kalau ini untuk maintenance tempatnya gimana nih? Gimana? Susah atau caranya gimana maksudnya di sini? Agak susah gampang sih kalau soalnya dibongkar juga sayang kalau misalnya ini paling juga ganti air sih. Oh, ganti air doang. Ya, ganti air aja. Kalau emang udah rasa udah butek gitu, ini juga belum sempat digantiin airnya, jadi dibuang airnya. Dan juga itu ya, kalau misalnya buat media airnya mungkin jangan pakai pasir. Ini ada beberapa yang pakai pasir si media bawahnya. Itu mungkin lebih baik dihindari, soalnya juga jadi agak susah buat nyedot si ininya. Jadi mending kayak pakai batu-batuan gitu aja, batu-batu kecil gini ya, lebih bagusnya ya. Terus kalau misalkan untuk tanah ini tadi pakai tanah asli ya berarti ya? Tanah asli. Ya, itu jenisnya tanah apa sih? Atau bebas aja atau ada tanah di depan rumah juga pakai aja gitu, boleh atau gimana? Kalau saya lebih seringnya pakai tanah Lembang. Oh, tanah Lembang ya? Tanah Lembang ya sebenarnya ngambil dari depan sih, dari tanaman. Itu boleh juga ya? Cuma tanah Lembang kenapa tuh karakteristiknya lebih bagus kah atau gimana? Sebenarnya saya belum nyoba-nyoba ke yang lain ya medianya. Cuman dari awal juga kayak nyoba eksperimen aja iseng gitu. Awal keep mungkin emang dari segi pemahaman belum dapat, itu saya nyoba pakai pasir-pasiran, kayak ya pasir putih kayak gitu. Emang sih nyempat beranak, cuman kayak kayak yang kurang cocok aja gitu. Ya, dan akhirnya pengen nyoba buat dipasangin tanaman. Saya nyoba ke yang dikasih tanah kayak gini. Iya. Dan sebenarnya lebih ngincar ke tanaman juga sih biar tumbuh gitu. Iya, tanamannya ya, ini ada tanaman juga ya? Iya, ada tanamannya. Cuman juga jangan aneh, mereka masih sering ngerusak tanaman gitu, si kepitingnya ini tuh. Gitu. Entah itu nyabut atau apalah. Iya. Oke, tadi yang setting tank ada tambahan lagi mungkin apa? Oh iya, itu kalau misalnya untuk setting tank mungkin nanti ini kan sebutannya kayak gini tuh caldarium ya. Jadi yang buat ada darat sama airnya gitu. Mungkin ada beberapa yang suka kayak misalnya pengen dibikin kayak ada air terjun atau ya air mancur kayak gitulah, filter air yang ngalir gitu. Pastinya kan ada nyimpan pompa air di dalamnya, dan itu ada kabel keluar. Mungkin itu walaupun kalian ngeliatnya kayak gini, mereka tuh kelihatannya kayak jalan aja di darat gitu ya, kayak kelihatannya kayak nggak bisa manjat. Nah, kalau misalnya ada yang media kabel gitu keluar dari ini, atau ya pipa atau apa yang bisa mereka jepit, itu tuh mereka bisa keluar sendiri
walaupun yang udah gede pun. Tapi kalau untuk yang masih kecil tuh walaupun nggak ada kabel bisa nempelin badannya gitu. Kalau misal lagi basah ke si dinding kacanya. Oh iya bisa nempel gitu ya? Nempel. Jadi mungkin kalau saya saranin gitu, kalau ini kan soalnya masih sama saya masih agak sering kepantau lah. Jadi kalau misalnya ada yang nempel bisa langsung diketok. Itu mungkin kalau yang untuk orang yang jarang di rumah gitu, jarang kecek, mending ditutup aja bagian atasnya, mungkin pakai kayak kawat nyamuk atau apa biar mereka nggak bisa keluar. Oh ini berarti bisa naik keluar juga dengan ini ya, nanjak gitu ya, nanjak apa sih namanya? Mendaki gitu. Kepiting mendaki gitu. Iya, tanaman yang cuman sebatang kayak gitu juga sempat dulu kelihatan yang Dennerle itu naik aja. Gitu. Dan posisinya tuh bukan dia nempel di batangnya, tapi ngejepit di daun dan posisinya tuh ngebalik. Oh gitu. Jadi ini daun di bawahnya tuh si Dennerle-nya itu dia lagi ngegantung. Bisa kayak gitu juga ya ternyata kepiting kayak monyet. Ngegantung. Nah, tadi kan Revan sudah jelasin semuanya ya, kepiting hias itu seperti apa, terus jenisnya apa aja yang Revan keep. Nah, kenapa sih alasannya keep kepiting hiasnya, kenapa? Soalnya kan banyak kan hewan-hewan yang lain gitu yang ada di dunia ini. Tapi kenapa lebih ke kepiting hias ini? Mungkin salah satunya dari ini ya, untuk perawatannya nggak terlalu ribet kalau menurut saya gitu. Mereka untuk makan apa aja dimakan, nggak terlalu susah, buat ngasih makan nggak terlalu pilih-pilih. Dan ya dari segi warna mungkin ya kenapa saya lebih milih Hegiosa Sarma tuh, yang tadi juga untuk yang warnanya agak lebih bagus, ada yang Roxy, ada yang punggungnya agak kebiru-biruan gitu tapi badan bawahnya merah. Terus ada yang apricot itu dia agak kuning, untuk agak oren-orenan gitu lah ya. Terus ada Dennerle juga yang lebih umum, Dennerle sama Hagen. Kalau Hagen itu merah si karapasnya, jadi sebagian hitam sebagian merah. Untuk yang Dennerle itu sebagian hitam sebagian kuning. Ya itu sih lebih ngincarnya ke warna sih. Warna juga ya. Nah kalau suka dukanya apa nih selama keep kepiting hias ini? Kadang suka kelupaan airnya sampai kayak mungkin terlalu sibuk atau apa, lagi ada kegiatan di luar, kelupaan gitu, si airnya udah nguap jadi udah kering. Udah pulang-pulang udah pada kering aja gitu. Udah kepitingnya juga udah mati kering. Wah ya, itu sih ini ya lumayan juga ya. Iya, dan juga kadang mereka juga kan yang sifatnya ada teritorial gitu, sering saling membunuh juga, jadi tiap pagi ngeliatin ada yang mati lagi gitu juga ya agak beratnya di situ sih. Iya sih, sayang dipelihara mereka malah bertengkar kan, terus mati lagi kan, lebar juga. Lagi awal-awal nge-keep gitu kan, masih kayak ya tertarik excited gitu lah. Excited pas sudah ini begini berantem, udahlah. Dikasih aja ya yang penting ya. Oke deh kalau gitu hari ini sekian kontennya ya. Revan terima kasih nih udah mau jelasin semuanya. Oke guys, itu dia tadi konten kita hari ini mengenai kepiting hias, dan tadi udah dijelasin semuanya sama Revan, dan semoga kalian terinspirasi buat keep kepiting hias, karena kan tadi udah jelas warnanya juga keren-keren ya. Mantap, ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna ungu bahkan. Oke guys, terima kasih udah menonton, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya.